Tanpa diduga dan mengejutkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun dari sebelumnya selama 4 tahun. Pertimbangannya, masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun bersifat diskriminatif dan disebut tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya. Dari 9 hakim MK terpecah menjadi 2 kubu. 5 hakim konstitusi setuju masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Sedangkan 4 hakim konstitusi bersikap menolak dan berpendapat berbeda atau dissenting opinion. Sebagai penggugat, Nurul Gufron yang juga komisioner KPK mengaku bersyukur MK mengabulkan gugatannya. Tapi mengapa Nurul Gufron berpandangan masa jabatan pimpinan KPK perlu diperpanjang? Sekali lagi kemudian itu mengejawantah pada pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintahan itu usianya 5 tahunan. Dan itu juga terimplementasi kepada pemerintahan baik presiden sampai ke bupati. 12 lembaga negara non-kementerian juga 5 tahunan. Yang statusnya dalam struktur ketatanegaraan sama, yaitu ad hoc dan bersifat independen. Dan itu juga kemudian terimplementasi dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Semuanya juga RPJP-nya 25, masa RPJMN-nya juga 5 tahunan. Ini juga sekali lagi untuk mensinkronkan. Lalu benarkah gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu janggal dan penuh dengan unsur konflik of interest? Jadi sebagai pimpinan KPK dan mungkin juga hampir sebagian besar orang ini kembali menduga-duga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan saudara Nurul Gufron. Ini dianggap ada sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena kita lihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Gufron itu sebenarnya bukan berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tapi lebih kepada kepentingan pragmatis Nurul Gufron. Oleh karena itu boleh dikategorikan bahwa gugatan saudara Nurul Gufron itu mengandung konflik of interest. Oleh karena dia mengandung konflik of interest, maka idealnya hakim MK itu tidak mengabulkan. Sebenarnya itu intinya. Tapi kita heran kok hakim MK tiba-tiba mengabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun tidak bisa hanya dilihat dari sisi yuridis, tapi juga harus dilihat dari kacamata politis, utamanya politik hukum dan strategi pemenangan pemilihan presiden 2020. Bahkan secara politis ini menguatkan bahwa hukum adalah hanya instrumen strategi pemenangan pemilu 2024. Kenapa? Karena Firly CS adalah pimpinan KPK yang sekarang dipandang masih bisa di dalam strategi pemenangan, bisa dimanfaatkan untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi. Artinya putusan MK itu memang tidak bulat 100%, namun sayangnya produk hukum MK itu telah bersifat final dan mengikat.